nama saya Maida Suatrumira dan teman saya Anissa Nuraini. Kami merupakan mahasiswa semester 7 program studi Teknik Kimia di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini kami akan menceritakan pengalaman kami melakukan kerja praktek di pabrik gula Gempol Crab, Mojokerto, Jawa Timur selama 1 bulan. Simak terus ya. Nah, yang pertama tuh awalnya kita tuh ngedaftar di PT Pertamina Persero. Nah, itu tuh kita pilih unit RU 6 Balongan. Nah, pas itu kita tuh nge-submit proposal itu pada tanggal 16 Maret 2021. Tapi pada saat itu PT Pertamina itu tuh masih melakukan KP secara online. Kita itu pilih nyari alternatif perusahaan lain dikarenakan kami tuh ingin mendapatkan pengalaman lebih dan ingin terjun langsung ke lapangan. Karena itu kami mencari KP offline. Nah, selanjutnya perusahaan kedua yang kami tuju itu ada di PPSDM Migas Cepu. Nah, tanggal 25 Maret itu kami menghubungi PPSDM Migas melalui WhatsApp untuk menanyakan sistem pelaksanaan kerja praktek di sana. Nah, dan ternyata PPSDM Migas Cepu itu membuka kerja praktek secara offline. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, di PPSDM Migas ini pendaftaran dibuka H-120 atau 4 bulan sebelum pelaksanaan dimulai. Nah, jadi kita baru bisa daftar itu untuk periode selanjutnya itu di 4 Mei. Nah, pas tanggal 4 Mei itu kita coba daftar, kita submit lewat websitenya. Ternyata kuotanya itu sudah habis, jadi kami tidak bisa melakukan KP di sana. Nah, kemudian kami itu dapat informasi dari salah satu teman kami yaitu Vira. Dia itu KP di PTPN 10 Jombang ya. Nah, terus habis itu ya udah kan kita tuh berhubung di sana offline. Ya udah kita pilih daerah PG Gempol Crab. Nah, tanggal 1 Juni itu kami mendaftar lewat website. Jadi PTPN 10 ini merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan gula pasir, gula putih, lalu juga ada pengolahan tembakau dan etanol. Nah, jadi PTPN ini memiliki banyak anak perusahaan dan pabrik gulanya ini ada 9. Ada 9. Teman kami Vira dan Dias mendaftar di Jombang. Nah, kami mendaftar di Gempol Crab. Terus alur pendaftaran di PTPN 10 itu awalnya mendaftar lewat website. Nah, terus pendaftarannya itu dilakukan Hamin sebulan ya, Hamin sebulan sebelum pelaksanaan KP itu. Nah, kemudian apa sih persyaratannya buat KP di sana? Yaitu persyaratannya itu ada proposal, ada surat izin KP dari fakultas, dan ada juga BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita tuh harus membuat BPJS Ketenagakerjaan dulu. Sama yang di proposal itu kita ngelampirin transkrip dan CV. Nah, kita tuh daftar di tanggal 1 Juni 2021 itu kita submit proposal. Kemudian tanggal 14 Juni itu kami mendapatkan email dari PTPN 10-nya bahwa kami diterima. Setelah kami mendapatkan email di tanggal 14 tersebut, kami berangkat ke Mojokerto itu tanggal 28 Juni itu menggunakan kereta. Berangkat dari stasiun Bekasi pukul 5 sore dan sampai di stasiun Mojokerto itu pukul 6 pagi. Tanggal 29 Juninya itu setelah kita sampai di Mojokerto, siangnya kami langsung mengurus berkas yang terdiri dari surat tes antigen COVID-19, lalu surat izin internship dari PTPN 10, kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan, lalu proposal kerja praktek kita, lalu surat pengantar dari kampus. Nah, itu untuk kartu BPJS, proposal, dan surat izin pengantar itu surat yang asli, berkas yang asli. Jadi berkas-berkas tersebut kami berikan ke bagian SDM di PTPN 10 Gempol Crab.
Lokasi pabrik sendiri itu ada di Jalan Raya Gempol Krep, Desa Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luas lahan pabriknya itu sekitar 263.000 meter persegi. Jarak antara pabrik ke kota Mojokerto itu kurang lebih 8,5 km. Yang hari pertama itu kita awalnya perkenalan ke bagian SDM di sana, kemudian habis dari SDM itu kita ke bagian pengolahannya. Nah, kita perkenalan juga tuh di situ sama manajernya, sama staff-staff di sana. Nah, habis perkenalan segala macam, kita langsung keliling ke bagian produksinya. Ya, di hari pertama itu kita langsung diajak keliling pabrik untuk mengenal proses pengolahan gula. Proses produksi di sana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagiannya ini tuh disebut stasiun. Nah, yang terdiri dari ada stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian. Nah, di stasiun gilingan ini untuk memerah gula dari batang tebu sebanyak-banyaknya dengan mengupayakan gula terbawa ampas tuh sedikit mungkin. Kemudian di bagian pemurnian, stasiun pemurnian ini digunakan untuk memisahkan zat gula dengan bukan gula semaksimal mungkin, dan terjadi juga proses kimia. Nah, kemudian di stasiun penguapan ini tuh untuk memisahkan air dengan sini derajat nih dengan cara penguapan. Lalu selanjutnya dari stasiun penguapan ada stasiun masakan dan putaran. Nah, di sini tuh terjadi proses kristalisasi gula dari bentuk cair menjadi padat. Hasilnya yaitu SHS. Nah, dari stasiun masakan kemudian selanjutnya di stasiun putaran. Nah, stasiun putaran ini untuk memisahkan gula dengan larutannya dengan cara gaya sentrifugal. Kemudian yang terakhir ada stasiun penyelesaian atau gudang. Nah, di stasiun terakhir ini, stasiun penyelesaian ini mengemas gula dan mengontrol suhu gula tersebut. Di sini juga dilakukan pengecekan kualitas gula apakah sudah sesuai dengan standar SNI atau belum. Nah, untuk bahan baku pembuatan gula ini, bahan baku utamanya tebu. Tebu yang digunakan ini harus memenuhi standar MBS, yaitu manis, bersih, dan segar. Nah, untuk kriteria manis, tebu yang ditebang itu minimal berisnya 17 dan pH-nya minimal 5. Kemudian bersih, tebu-tebu yang akan digunakan itu bebas dari daun, akar, kemudian tanah, dan zat pengotor lainnya. Jadi batang tebu tersebut sudah dibersihkan terlebih dahulu sebelum digiling. Yang terakhir yaitu ada segar. Nah, segar ini jangka waktu dari proses penebangan sampai ke proses penggilingan itu minimal 1 kali 24 jam. Nah, kemudian untuk bahan baku penunjangnya itu ada 5, yaitu ada air, ada fosfat, ada kapur, belerang, flokulan, dan disinfektan. Nah, untuk airnya sendiri itu air imbibisi. Nah, itu tuh digunakan untuk mengekstraksi atau sebagai pengencer nira. Nah, untuk fosfatnya sendiri ini digunakan pada saat proses pemurnian nira. Untuk susu kapurnya berfungsi untuk mengikat komponen bukan gula dalam nira mentah. Nah, untuk belerangnya sendiri itu digunakan sebagai bahan pembuatan gas SO2 untuk proses pemurnian. Nah, selanjutnya itu ada flokulan, itu tuh dapat mengikat kotoran yang terdapat pada nira. Nah, disinfektan ini fungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam nira yang dapat merusak nira. Nah, untuk produk utamanya itu ada gula kristal putih yang dikemas 50 kg dengan merek dagang GK PTPN 10. Nah, untuk produk sampingnya itu ada tetes dan blotong. Nah, tetes ini sisa dari stasiun putaran, yaitu berupa cairan kental yang sudah tidak bisa lagi diolah menjadi gula. Nah, biasanya dimanfaatkan menjadi bahan tambahan pembuatan alkohol atau sebagai bahan baku penyedap atau MSG. Nah, yang kedua itu blotong. Blotong ini yaitu hasil sisa dari stasiun pemurnian. Blotong itu campuran dari serat tebu, sukrosa, terus ada bahan kimia seperti kalsium sulfit dan kalsium fosfat. Lalu kita juga keliling IPAL. Nah, di PG Gempol Krep itu
Jenis limbah di sana ada limbah padat, cair, gas, dan B3. Limbah padatnya ini ada ampas tebu, limbah cairnya ini sisa dari nira kotor. Nah, kemudian gasnya ini uap dari reboiler. Limbah B3 ini tuh seperti kain lap. Iya, majun. Nah, majun di sana itu bilangnya majun. Terus jadi majun itu tuh kain lap yang untuk ketika alat dibersihkan, nah kain lap ini disebut majun. Terus sisa-sisa tinta atau alat-alat ATK gitu. Nah, untuk sumber air sendiri, pabrik ini mendapatkan pasokan air dari Sungai Berantas yang terletak di sekitar pabrik. Sekian cerita yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!